Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bambang Wen, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo, menyampaikan selamat Hari Santri Nasional 2023. Semoga semangat santri dan dedikasi para santri menjadi sumber inspirasi bagi kita semua. Selamat Hari Santri, sihat santri, jayakan negeri. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Masukan Rongolawe 98.8 Citra FM Wonosobo banget Sobat Citra, kita masih ngobrol asik gitu ya tentang Hari Santri. Ini kita masih bersama Mas Dimas Aji Saputra nih dari PMII Wonosobo Biro Agama ya Mas ya. Siap. Oke, ada juga ini Gus Hamam nih pelaksana Hari Santri ya Gus ya. Ini sebagai panitia juga Gus. Berapa panitianya Gus? Banyak? Ada sekitar 30-an. 30-an, waduh luar biasa banget. Soalnya ini juga yang ikut seluruh Wonosobo ya Gus ya. Kira-kira kalau dihitung santri-santri di Wonosobo berapa ribu Gus? Lebih dari ada 12 ribuan. 12 ribuan. Dan berapa pondok pesantren kalau di Wonosobo Gus? Di Wonosobo alhamdulillah dari yang sudah dari dulu sampai sekarang yang masih aktif itu ada 150-an yang sudah ada izin operasional. Iya. Semoga bisa terus bertambah ya Gus. Iya bertambah. Ada pondok-pondok nih yang belum berizin. Ayo bareng-bareng gitu. Iya, dan tentunya ada Ustadz Dede juga. Nih Ustadz nih biasanya mengisi di acara apa aja nih Ustadz? Boleh tahu dong ya kan? Biar makin pada tahu nih Ustadz. Ya namanya bukan dai kan. Biasanya kalau masyarakat awam kan menilai dai adalah dia yang tampil di mimbar gitu. Sebenarnya dari dulu dari mungkin MTS itu memang sudah sering bergelut di lomba-lomba dai gitu. Oh, berarti berawal dari itu ya Ustadz? Berawal dari itu. Jadi improvisasinya terbentuk. Akhirnya jadi terbiasa ya. Jam terbangnya udah tinggi tentunya ya Ustadz ya. Iya, mungkin dari situ. Iya. Biasa ngisi di acara-acara apa aja nih Ustadz? Ya ini momen-momen yang seperti ini biasanya memang banyak panggilan, bukan panggilan, amanah suruh kita. Amanah ya suruh. Itu biasanya di hari santri kemarin di Maulid Nabi. Oh gitu. Iya. Nanti di hari santri ngisi juga nih Ustadz? Insya Allah ya acara kecil-kecilan. Aduh, itu masuk besar loh ya Gus ya. Ya Sobat Citra, tentunya kita nggak lupa ya hari ini spesial talkshow kita hari ini didukung sepenuhnya oleh PB Resto. Dan tentunya untuk Sobat Citra yang penasaran pengen lihat apa ya kayak menu-menunya itu bisa langsung cek Instagramnya di PB_Resto gitu ya, bisa juga. Dan untuk yang lagi menyaksikan di YouTube ataupun di Instagram Citra FM, kita ada berbagai menu yang disajikan di PB, salah satunya salah berapanya ini ya. Tentunya banyak banget ya. Ya Mas ya. Iya. Ini salah satunya Riki sebutin nih Sobat Citra yang sudah ada gitu ya, ada kopi susu tadi juga udah udah coba juga ya Gus ya. Dan Ustadz ya, gimana rasanya? Mantep ya. Cocok buat teman belajar. Apalagi sering lembur juga ya Gus ya, Ustadz ya. Ini cocok banget kayaknya ya. Lemburnya di PB ya. Iya, ada milkshake strawberry juga tadi enak banget. Ada juga Blue Ocean yang tadi udah diicip-icip sama Mas Dimas. Gimana Mas Dimas rasanya? Enak, seger banget. ya? Apalagi di cuaca yang panas. Langsung tenggorokannya. Acara PMI-nya di PB kali ya? Wah, boleh ya. Soalnya di PB ada restonya itu di lantai 2 ya. Kemudian ada meeting hall, juga ada VIP room. Wah, ini biasanya Gus Hamam VIP ya Gus ya. Bisa. Dan gak usah bingung Sobat Citra karena parkirnya luas banget. Jadi untuk mobil, untuk motor banyak juga bisa banget ya. Berada di Jalan Jolontoro Gang Melati nomor 10 Campur Sari Jarak Sari Wonosobo. Dan kita lanjut lagi Sobat Citra ke obrolan kita tentang Hari Santri ya. Tadi kita udah ngobrol banyak sama Mas Dimas, sama Ustadz Dede, sama Gus Hamam ya. Dan kemudian kita mungkin ke bagian kayak lembaga pendidikan gitu ya. Langsung ke Gus Hamam juga ya. Mungkin yang biasa langsung
apa ya, bersinggungan dengan santri-santri ya Gus ya. Oke Gus, ini bagaimana sih peran lembaga pendidikan agama dalam mendukung pendidikan santri? Pendidikan santri ya. Iya. Ya, jadi alhamdulillah sekali dengan berjalannya waktu lembaga pendidikan di pondok pesantren tahun demi tahun alhamdulillah semakin maju dan juga semakin baik. Kalau yang sekarang alhamdulillah sudah berjalan juga peran pemerintah untuk pondok pesantren adalah memfasilitasi kesetaraan pendidikan di pondok pesantren dengan pelajar-pelajar yang ada di luar pondok pesantren. Baik itu yang setara dengan SMP, SMA ataupun yang bahkan kuliah. Di Wonosobo alhamdulillah ada 2 Mahat Ali setara dengan S1. Kemudian ada beberapa pondok yang selain punya sekolahan juga lembaganya setara dengan SMP SMA. Berarti setara dengan pendidikan ini ya, formal ya. Formal ya. Kemudian juga alhamdulillah dengan adanya support dari pemerintah Wonosobo baik ataupun pusat, lembaga pendidikan di pondok pesantren bisa maksimal untuk mendidik anak-anaknya dengan masih menjaga kekhasan pondok pesantren tersebut. Jadi satu sisi difasilitasi tapi juga nggak terlalu mengintervensi itu dengan diatur sedemikian rupa sehari-harinya. Jadi mungkin ada pondok nih yang beda, satu pondok dengan pondok yang lain memang beda karakter, kekhasan. Emang sudah sunnatullah berjalannya seperti itu. Karena perbedaan adalah rahmat gitu. Iya. Ini biasanya di pendidikan pondok ya Gus ya, ini biasanya ada pendidikan tambahan nggak sih kayak keterampilan gitu. Biasanya ada keterampilan apa aja yang diajarkan di pondok pesantren? Ya. Kalau masing-masing pondok tinggal pengennya apa gitu ya. Gitu. Mungkin hari liburnya kalau mayoritas pondok pesantren pada hari Jumat biasanya diisi dengan kesenian ataupun olahraga. Kalau yang alhamdulillah punya lapangan luas, ada sepak bola. Ya kita pernah nih punya pemain timnas striker dari kaum santri. Dari kaum santri, wah ada, luar biasa banget ya Sobat Citra. Siapa namanya? Raffi ya. Raffi Nur Salim itu dari pondok pesantren yang tembus sampai ke timnas. Santri nggak mau kalah juga dong ya kan? Jangan salah. Iya. Kemudian kalau selainnya mungkin kesenian-kesenian seperti sholawat itu hari untuk latihannya Jumat. Kemudian ada yang mungkin ikut pencak silat ataupun ekstra yang lainnya gitu. Iya, berarti banyak banget ya. Oke, kalau menurut Mas Dimas sendiri pendidikan yang sebenarnya harus didapatkan santri itu apa aja sih sebagai mungkin juga ini masih mahasiswa atau udah? Sudah pasca mahasiswa. Oke, gimana nih Mas Dimas? Ya kalau menurut saya saya juga dulu pernah nyantri di Al Azhariyah juga, Al Azhariyah 3. Emang di situ ya umumnya di pondok pesantren memang belajar keagamaan seperti itu, keagamaan seperti katakanlah kitab-kitab kuning, nafus sorob dan sebagainya itu udah pasti lah ya itu. Tapi selain itu juga beberapa kali kita juga ada ekstra tambahan seperti itu, ada pakan nusa gitu, ada pencaksilat gitu. Terus juga ya kalau di jam-jam sekolah ataupun kuliah juga mereka kan berkegiatan masing-masing seperti itu. Dan saya pun juga selain di kegiatan di perkuliahan itu juga berorganisasi salah satunya di PMI. Di PMI, waduh itu juga berkegiatan bisa berkegiatan banyak. Juga banyak. Tinggal bagaimana kita pintar-pintar ngatur waktu. Iya, bisa berorganisasi gitu. Oke, manfaat organisasi gitu kalau menurut jenengan apa sih Mas? Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan lah dari berorganisasi. Yang pertama jelas keterampilan soft skill kita, bagaimana kita bisa berkomunikasi, skill komunikasi. Seperti ini katakanlah, kalaupun saya nggak berorganisasi, saya mungkin tidak bisa tampil di sini berdialog atau berdiskusi dengan kawan-kawan yang lebih mungkin secara keilmuan. Tapi kan saya belajar terus juga bagaimana mengkomunikasikan, terus bagaimana kepemimpinan, terus kerjasama tim, banyak hal yang didapatkan ya. Public speaking, public speaking bisa apa namanya ngobrol di depan sama umum, di depan media seperti ini kan. Iya, ini jadi udah menjadi hal yang biasa. Kalau nggak biasa kan agak kaget ya tentunya Mas ya. Oke. Dan kalau di Biro Agama di PMI ini biasanya untuk Mas Dimas nih apa aja sih kegiatannya? Kita di Biro Keagamaan atau bagian saya di Ketua 3 sebenarnya, Wakil Ketua 3 di bidang keagamaan, terus juga hubungan pesantren dan antaragama. Itu yang meliputi 3 hal itu. Bagaimana kita mengisi PMI sebagai
organisasi mahasiswa yang berasaskan Pancasila dan berideologi Ahlussunnah wal Jamaah, Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang rahmatan lil alamin. Kita menjaga nilai-nilai amalia aswaja seperti bagaimana kita maulid, ziarah kubur, terus juga sholawatan dan sebagainya itulah. Itu merupakan kegiatan-kegiatan yang rutin kita lakukan, kajian kitab kuning seperti itu. Selain itu juga kita menjaga hubungan dengan pondok pesantren. Kita sering sowan-sowan, terutama pondok-pondok yang dekat dengan kampus Unsik seperti itu. Kita selalu menjaga silaturahmi dengan itu. Selain itu juga kita menjaga komunikasi dan berkegiatan untuk di antaragama seperti itu, komunikasi dengan FKUB, terus juga ada mungkin dari Gus Durian, ada Petanesia seperti itu mungkin yang kami lakukan seperti Luar itu. biasa banget ya. Oke, kemudian kita ke Ustadz Dede nih yang biasa berdakwah dan ketemu sama masyarakat ya Ustadz ya. Ini bagaimana sih kalau menurut Ustadz Dede masyarakat umum bisa berpartisipasi dalam merayakan Hari Santri nanti? Gitu. Jadi seiring berjalannya waktu dengan adanya Hari Santri ini, tanpa kita sadari bahwasanya kita telah mengenalkan santri ke dunia masyarakat awam, gitu kan. Dengan itu ternyata peran santri luar biasa. Nah, dengan itu, dengan kegiatan, dengan pengiriman, delegasi, terus pemantapan di lembaga pendidikan seperti Gus Hamam ini menjadikan santri-santri ini menjadi sosok-sosok yang menjadi suri toladan bagi masyarakat lain. Seiring berjalannya waktu, sehingga nanti masyarakat akan tertarik, ternyata santri sedemikian hebatnya gitu. Nah ini perlu dicegah juga agar tidak menjadi momok di masyarakat, bahwasanya banyak masyarakat yang mengatakan bahwasanya pondok pesantren ataupun santri itu tempat penampungan orang nakal, biasanya gitu. Iya, nakal terus dipondokin gitu. Biasanya kan gitu ya. Lalu diambil penting pendidikan di pesantren adalah pertama adalah memperbaiki akhlak mereka menjadi akhlakul karimah gitu. Tentu solusi yang tepat. Lalu di mana lagi kalau bukan di pesantren? Anak-anak yang bisa diperbaiki akhlaknya gitu. Jadi dari hal-hal ini, peringati Hari Santri ini, kita mengenalkan ke masyarakat sehingga masyarakat tahu peran besar pondok pesantren, peran besar santri dalam berbangsa dan bermasyarakat gitu. Iya, nih berarti bisa mempromosikan lah ya gitu untuk pondok pesantren itu seperti apa gitu kan, nggak selalu untuk anak-anak yang nakal aja, tapi bisa. Ini mungkin ke Gus Hamam gimana Gus untuk menanggapi hal itu Gus? Kadang ikut resah juga dengan stigma masyarakat ya. Meskipun ya ada istilah bahwa pondok pesantren adalah bengkelnya akhlak, itu juga bisa karena memang sekarang spirit untuk mental akhlak itu benar-benar dijaga kemudian diperbaiki. Ya kalau nggak di pondok memang berat untuk lembaga-lembaga yang lain. Kita tahu sendiri kalau umpamanya di sekolahan. Oke, kalau di dalam ruang kelas dia bisa bagus, tapi jalan dari sekolah menuju rumahnya itu kadang ada faktor X negatif yang mempengaruhi. Nah, ibaratnya kalau di pondok pesantren itu mengkarantina sebagai kawah candra di mukanya seseorang. Mendidik, benar-benar mendidik ya. Agar nanti karena udah dilatih dengan berbagai hal selain pendidikan, dan juga untuk salah satu yang paling kita rasakan adalah melatih untuk terbiasa dengan hal-hal yang kurang gitu, supaya nggak kaget ketika di masyarakat gitu, supaya nggak gampang mengeluh, nggak gampang sambat itu, ataupun kalau pas sambat ngeluh, nggak tahu ini kemana, ke pusat ya. Oke. Berarti ini berhubungan dengan pendidikan mental ya Gus ya. Mental. Nah kalau di pondok nih Gus berhubungan dengan pendidikan mental tuh biasanya seperti apa sih Gus untuk pendidikannya gitu, supaya nanti pas di masyarakat tuh nggak kaget gitu kan. Ya benar kata Ustadz Dede bahwa akhlak itu nomor satu nih, karena seseorang dimanapun kita nggak, kalau di luar ya kita nggak membawa titel kita S1 atau seberapa tingginya, tapi yang dilihat pertama kali orang adalah akhlak kita, ya kan. Kita ketemu kemudian dia sopan, santun dan lain sebagainya. Dan di pondok pesantren itu salah satu hal yang kunci dari anak-anak agar akhlak mentalnya terjaga adalah dengan dari kakak kelas ataupun pengasuhnya paling utama memberi sauri tauladan. Memberi sauri tauladan ya, langsung tauladan. Iya, langsung dipraktekkan nih sama ya. Gimana cara kita paling utama beribadah ya, kemudian kalau ada masalah apapun nanti pengurusnya itu selalu membimbing untuk agar selalu sabar, bersyukur dan juga untuk ikhlas apapun yang terjadi gitu. Menguatkan 3 hal tersebut seperti hal
terlihat simpel tapi nggak mudah itu. Bersyukur, ikhlas, kemudian sabar. Waduh, tuh 3 hal yang apa ya, sulit-sulit tapi sebenarnya bisa ya Gus ya. Bisa. Harus dilatih terus. Iya, Mbak. Dilatih terus ya Gus ya. Iya, Emang dilatih setiap kalau di pondok tuh biasanya paling usia paling kecil tuh biasanya berapa ya Gus ya? Kalau di pondok saya kami Al Anwar Jawar itu ada yang kelas 3 SD. 3 SD udah di 3 pondok. SMP, Ini udah. biasanya rewel enggak Gus? Oh, kebetulan itu biasanya ikut kakaknya yang sudah mondok. Oh gitu. Jadi mbaknya Ada di atau mall. kakaknya itu ada, kemudian adiknya pas tilian sambangan gitu ya, nggak mau ikut pulang, Iya, mau ikut sama mbaknya gitu. Ya kemudian alhamdulillah ada selalu yang di bawah umur itu ada pembimbingnya. Saat rewel-rewelnya ya kita hadepin, kita sabarin gitu. Iya, oke, luar biasa Mas. Jadi memang ya jadi pengasuh juga harus sabar juga ya Gus ya, langsung dipraktekin ya Gus ya. Oke Sobat Citra, kita masih ngobrol asik di Talk to Spesial hari ini. Sobat Citra, kita tentang Hari Santri ya, dan ini tentunya yang akan diadakan hari ini ya 22 Oktober 2023, dan ini hari puncaknya ya Gus Iya, ya. hari puncak. Oke. Ya Sobat Citra, dan kita juga masih didukung sepenuhnya oleh PB Resto. Jadi untuk Sobat Citra yang mau kepo-kepoin tentang PB, ini bisa langsung lihat di Instagramnya PB, Sobat Citra di PB_Resto, yang dimana untuk PB ini bisa untuk tempat meeting karena ada meeting hallnya. Dan untuk yang mau bersama teman-teman di Resto ada juga di lantai 2-nya ya. Kemudian dan ada VIP roomnya juga, dan tentunya parkirnya luas ya. Oke, dan lanjut lagi nih, biasanya nih mungkin ke Gus Hamam lagi nih, untuk Hari Santri ini biasanya diadakan apa ya, untuk merayakan itu biasanya kegiatannya tuh apa aja nih? Iya, Gus? kegiatan dalam Hari Santri ya. Jadi kalau di pondok-pondok masing-masing pasti ada, ya. iya. Di pondok-pondok itu biasanya kalau Hari Santri libur 2 sampai 3 hari gitu. Iya. Iya, Untuk itu mengikuti kegiatan khusus ya? dari pondok. Dan juga kalau dari kecamatan kadang ada, dari kabupaten ini terfasilitasi kegiatan-kegiatan selain lomba. Kemudian ada khataman Quran bareng-bareng dengan para semua santri di pondok pesantren. Kemudian tadi di kampus 2 ya. Kemudian ada karnaval juga benar selaras dengan Ustadz Dede bahwa menunjukkan mempromosikan pondok itu seperti apa dengan karnaval nih tadi dari kampus PCNU Kauman ke kampus 2, dari kota ke kampus 2. Nah, kemudian ada lagi puncak acara tadi ini ada Hari Santri, upacara Hari Santri yang tadi dilaksanakan di alun-alun Kabupaten Wonosobo bersama Pemda, dan juga di kampus 2 ada 2 tempat. Iya, itu hari kegiatan khusus yang sangat khusus ya, Gus ya. Apalagi ini setahun sekali ya Gus ya. Sekali, benar. Oke, ini biasanya menyedot animo masyarakat juga, dan nanti di situ ada perputaran ekonomi juga ya Gus ya. Nah, itu salah satu manfaatnya Hari Santri Sobat Citra ya. Oke, dan ini kita ke Ustadz Dede ya. Nih Ustadz, bagaimana Hari Santri ini berkaitan dengan budaya, pendidikan, dan nilai-nilai keagamaan di Indonesia? Oke. Bahwasanya tadi semua yang dibahas sejak awal, bahwasanya peran santri luar biasa memang dari segi apapun itu di negeri ini. Jadi saya pernah diamanai suruh ngisi acara nyadran. Acara nyadran di Jumo, Temanggung. Oh iya. Nyadran kan biasanya kalau budaya Wonosobo masih kental sekali kan. Khususnya saya yang dari luar Jawa kan, wah cukup terkesima. Oh, jadi luar Jawa nih ternyata. Betul, dari Sumatera. Dari Sumatera. Wow. Di Wonosobo udah berapa tahun ini Ustadz? Belum lama sih, Belum sekitar lama, ya. 7 paling. Waduh. Semoga betah ya Ustadz ya. Amin. Menetap di Wonosobo. Amin. Oke, lanjut Ustadz. Nah, ini dulu pernah diundang di acara nyadran. Nah, di situ momen memang benar-benar momen. Biasanya desa-desa yang masih mengadakan hal itu biasanya desa-desa terpencil, yang masih kental dengan. Lah, di situ Islam sudah kental, sudah berkeyakinan kuat terhadap Islam, tapi biasanya budaya-budaya generasinya masih awam dari dunia kepesantrenan. Nah, itu momen bahwasanya kita kenalkan di situ bahwasanya pondok pesantren ini mencetak generasi-generasi yang dari segi agama kuat, dari segi intelektual umumnya juga kuat gitu. Jadi itu momen. Nah, dalam segi kebudayaan ini ternyata pesantren itu tidak saklek
Tidak saklek. Bahwasanya banyak budaya-budaya yang diterapkan di pesantren. Yang dikolaborasikan dengan contoh-contoh gini. Di Siwatu Watu Malang itu acara haflah Khatmil Quran. Itu acara memang khusus untuk hataman Al-Quran, tapi di situ diselingi pentas seni dengan tari piring. Nanti ada yang pentas dengan tari kecak lain sebagainya. Tanpa disadari ini tapi menyandingkan antara budaya dan agama. Pondok ternyata ada contoh dari Gus Hamam tadi, ada kesenian hadroh rebana. Itu kan hadroh memang kolaborasi dari seni dengan sholawat digabungkan gitu. Memang kolerasi santri itu multi dari segi intelektual umumnya oke, dari segi budaya oke, dari segi agama juga oke. Gitu ya. Dan ini mungkin kita ke pertanyaan pribadi nih sama Ustadz nih. Itu kan Ustadz dari luar Wonosobo ya Ustadz ya. Pertama kali datang di Wonosobo, gimana menurut Ustadz santri-santri Wonosobo? Dan kemudian perkembangannya sampai Ustadz itu 7 tahun di Wonosobo. Jadi awalnya dulu pertama saya lulus SMP. Lulus SMP itu saya sudah berkeinginan sama Bapak. Pak, saya ingin mondok di Jawa. Terserah mondok mana. Akhirnya dipesenin tiket, suruh berangkat sendiri. Dulu belum ada Android kan, masih mainan Facebook ya, inbox dan sebagainya. HP-nya masih HP Nokia jadul. Berangkat sendiri, turun di Temanggung, lalu kita berangkat dari Temanggung ke Wonosobo. Harapan saya bahwasanya nuansa pondok itu memang mencekam kalau di luar Jawa. Itu gitu perspektif saya. Awalnya itu mencekam bahwasanya dulu katanya sumber-sumber ilmu kepesantrenan itu kan berasal dari Jawa. Banyak kiai-kiai di Sumatera dari Jawa. Ternyata setelah mondok berjalan dulu saya awal di Al Syariah Kalibeber. Al-Syariah Kalibeber. Ternyata enggak seperti ini. Ternyata enggak saklek dan sebagainya. Bisa mengkolaborasikan antara pelajaran agama dan pelajaran umum dan sebagainya. Ternyata betah. Apalagi dengan nuansa Wonosobo yang memang candu. Dari udara yang dingin, dari pemandangan yang asri dan sebagainya, itu candu. Makanya bisa bertahan sampai sekarang ini. Kalau sekarang Ustadz Didik melihat santri-santri sekarang nih di Wonosobo gimana Ustadz? Saya lihat di Wonosobo bahwasanya bukan hanya seluruh kaula muda bahkan, khususnya santri. Memang itu cepat sekali beradaptasi dengan era perkembangan zaman. Nah, saya lihat memang dulu di pondok-pondok pesantren sebelum ada era digital yang canggih ini masih secara tradisional. Sekarang bisa mengimbangi. Banyak anak-anak pondok itu yang bikin konten dakwah melalui medsos dan sebagainya. Jadi kita tidak membatasi era perkembangan zaman. Ini saya luar biasa di santri Wonosobo bisa mengimbangi dari perkembangan zaman era digital ini. Iya, oke. Dan kita langsung tanya juga tanggapan dari Mas Dimas nih tentang santri yang sekarang tuh harus berkutat dengan yang namanya HP smartphone, kemudian juga era digital sekarang ini. Gimana Mas? Ya jelas kita sebagai seorang yang memang harus selalu update untuk mengikuti perkembangan zaman, karena perkembangan zaman itu suatu keniscayaan kan. Kita terkenal dengan istilah-istilah luar asing itu katanya era disruption. Dimana kalau kita tidak mengikuti kita akan terhempas seperti itu. Di lain sisi juga memang karena memang dulu ya belum terbiasa dengan teknologi, belum biasa dengan hal-hal yang sifatnya di luar ketradisional lah. Itu memang awal-awal itu kan sulit, tapi lama-kelamaan karena tidak disadari bahwa ketika kita tidak terjun di situ, maka sulit ketika kita akan nanti menjamah untuk bagaimana menarik santri-santri itu. Katakanlah saya tidak tertarik kepada sosial media sebagai seorang santri. Bagaimana saya bisa menjelaskan ke anak ataupun adik saya seperti itu yang mungkin sudah bermain sosial media terlebih dahulu seperti itu, bahwa ketika kita tidak membuat konten-konten terkait dengan dakwah Islam yang rahmatan lil alamin, aswaja dan juga pesantren, maka mereka tidak akan kenal itu. Mereka tidak akan tahu terkait dengan dalamnya pondok pesantren itu seperti apa, selain dari yang mungkin ya katakanlah dari orang tuanya sudah kenal terlebih dahulu pondok pesantren, tapi lebih bisa masif itu memang era digital ini. Oke, dan apa sih yang perlu diwaspadai Mas Dimas, kalau menurut Mas Dimas pribadi dari PMII dengan Biro Agama, apa yang perlu diwaspadai para santri sekarang ya, di mana kan sekarang kan
mudah sekali mengakses smartphone gitu kan. Ya. Nanti juga kita tanyakan langsung ke Gus Hamam juga ya. Tapi kita ke Mas Dimas dulu. Oke, nih. siap. Monggo. Yang jelas teknologi dan sosial media itu seperti pisau bermata dua ya. Internet terutama. Ketika kita bisa memanfaatkan dengan baik, itu akan menjadi jalan yang bisa membuat kita semakin kaya akan Iya, ilmuwan, benar. relasi yang luas, pengetahuan yang luas, jaringan yang memang bisa diakses kemanapun, bahkan di luar negeri kita bisa mengaksesnya. Tapi kalau tidak kita gunakan dengan baik, maka akan banyak hal-hal negatif seperti itu yang mungkin bisa menghantui. Maka dari itu mungkin perlu sekali bagi anak muda terutama santri bagaimana cerdas digital, literasi digitalnya, etika digitalnya dan etika sebagainya, dan itulah literasinya ya gitu betul yang perlu ditingkatkan dan dimasifkan di kalangan kaum muda, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi tidak bisa kita hindari gitu. Iya, benar banget. Pasti akan terus ada. Iya. Katakanlah dengan era yang mungkin akan ke depan ada AI dan sebagainya, itu bahkan lebih dahsyat lagi. Lebih mengerikan juga lagi sih. itu teknologinya seperti itu. Iya. Oke, biasanya untuk PMI ini biasa kayak mengadakan acara gitu nggak sih ke pondok-pondok? Ya kita beberapa kali berkegiatan di pondok pesantren, terutama ketika event-event di mana di situ pergantian kepengurusan ataupun acara-acara formal, kaderisasi lah, bagaimana kita mencetak generasi selanjutnya atau kader-kader itu biasanya di pondok pesantren. Karena memang kita aturannya seperti itu, kalau nggak di pondok pesantren, di gedung NU atau di kampus. Tiga tempat itu yang menjadi tempat yang diharuskan untuk kami PMI untuk berproses dan belajar seperti itu. Terutama bagaimana kita di PMI Wonosobo itu memang kulturnya kultur pesantren. Di Unsik itu kan, dikeliling pondok pesantren, mau nggak mau memang harus selalu berhubungan, selalu berkomunikasi dan berkegiatan di pondok pesantren. Tentunya nanti PMI juga memberikan manfaat juga ya ke santri-santri terdekat ataupun yang lainnya gitu ya. Oke, ke Gus Hamam ini, Gus sebagai pengasuh pondok pesantren nih Gus, ini biasanya takut nggak sih ataupun mewaspadai nggak sih untuk digital sekarang ini kan pastinya santri bawa HP itu atau diperbolehkan atau dilarang atau gimana nih Gus biasanya nih? Jadi kalau memang era digital, era sekarang ini harus kita tanggapi dengan bijak bersama-sama ya. Terlalu intervensi kemudian menjauhi juga tidak baik ya. Benar. Terlalu mendalami tapi juga tanpa adanya bimbingan itu juga kurang baik. Jadi langkah tengah-tengahnya kalau dari kami dari pondok-pondok, memang ada pondok pesantren yang di situ memperbolehkan dan enggak. Ya kalau yang belum mungkin memang belum saatnya, oke. Karena ada umur-umur di mana di situ boleh membawa HP dan umur-umur yang belum. Nah, selama belum ataupun yang sudah dari pondok pesantren itu memberikan seperti edukasi, bagaimana cara bersosmed yang baik, bagaimana cara menggunakan gadget ini dengan maksimal manfaat dan sebagainya. Karena memang apapun ilmunya ya kita harus ada gurunya. Kalau nggak ada gurunya apa? Setan. Makanya kita juga harus tahu di mana atau dari siapa Anda belajar medsos gitu. Harus ada kakak kelas ataupun pengasuhnya mengajari gitu. Mana ini batas, mana ini yang diperbolehkan manfaat. Alhamdulillah juga kami tergabung dalam admin-admin pondok pesantren. Jadi ada admin-admin, kami semangati untuk ayo bikin akun media sosial pondok-pondok. Ini biar masyarakat terutama juga wali santri yang banyak tanya itu, anak saya gimana kegiatannya di pondok ya. Monggo bisa cek di media sosial kami gitu. Nah, kami sering adain pelatihan kopdar biar admin-admin ini makin cakap, juga skillnya mumpuni untuk berjuang di media sosial. Luar biasa, itulah keutamaan dari pondok pesantren ya Gus ya, langsung diawasi gitu kan dan dididik juga nih Sobat Citra ya. Dan benar banget kata Mas Dimas juga, ini untuk digital sekarang tuh kayak dua pisau ya Mas ya. Itu bisa bermanfaat dan bisa kalau misalnya kurang hati-hati bisa salah ya, salah jalan ya. Oke, kalau Ustadz Didi ini bermedia sosial juga nggak Ustadz? Alhamdulillah. Biasanya kan kalau sekarang tuh pendakwah tuh kan biasanya di tok gitu kan biasa kan. Itu memanfaatkan itu juga nggak, Ustadz? Mau iklan akun? Boleh banget dong kan, biar kita kan juga tahu nih kalau Ustadz juga ini berdakwahnya di media sosial juga ya kan. Biar kita scroll-scrollnya itu medianya juga nanti ketemu Ustadz. Jadi yang saya pegang itu ada kutipan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha.
Gus Bah. Itu pernah berkata demikian. Biasanya banyak kalangan priai ataupun kalangan yang contoh belajar tasawuf di pesantren gitu. Seperti halnya kalau di umum filsafat lah, itu di dalam agama itu tasawuf. Mengatakan saya tidak ingin terlihat. Loh, tapi stop dulu, kata kutipan Gus Bah itu, kalau seumpama kalangan santri dan kalangan priai ini tidak tampil di media sosial atau di umum, lalu apakah kita rela diisi dengan yang lain, orang-orang yang lain kan gitu. Nah, memang penting kita lihat contoh tokoh-tokoh agama seperti pendakwah Ustadz Abdul Somad, di Hidayat dan sebagainya. Ini membuat platform di media sosial ini seruan-seruan, karena biasanya generasi muda saat ini ya khususnya ini gampang menyerap ilmu yang ada di media sosial daripada di buku. Banget, Di buku. Ustaz. Iya, Biasanya tren-tren yang ada langsung bisa diserap. Iya. Bercanda. Gitu kan. Langsung trendy dan masuk FYP ya. FYP. Ustaz, ya. Jadi kalau tidak di para agama-agama ini yang dari tokoh-tokoh public figure dari segi pesantren tidak gencar membuat dakwah di media sosial, FYP akan diisi dengan yang tidak-tidak. Iya, Nah, ini penting benar. sekali. Makanya saya juga berusaha sekarang Iya. dari segi itu. Iya. Banyak Iya. jalan. Kalau Ustadz diri sendiri ini biasanya di apa Ustadz? Di TikTok juga ada? Tidak, saya dilarang tidak main TikTok. Nah, tidak main TikTok. Paling di Instagram. Instagramnya apa sih Ustadz? Biar kita kepo-kepo nih ya kan, scroll-scrollnya nanti ketemu Ustadz Dede. Username-nya kan saya Dede Kurniawan, tapi username-nya kan sedikit lagi Dede. Memang itu akun dari dulu memang. Iya. Dulu tidak pernah saya rubah gitu, enggak apa-apa lah. Sedikit lagi Dede. Sedikit lagi Dede. Oke. Dedenya kapan? Ini kayaknya bikinnya pas tahun-tahun dulu ya. Yang masih pas agak-agak alay gimana gitu ya namanya. yang masih naks rantau. Tapi apa namanya ini bermanfaat sekali sih Ustadz kalau misalnya Iya, sampai betul. kita biasanya kan daripada scroll yang lain kan mending kan scroll ini ya Ustadz Iya. Dede ya lagi berdakwah ya Gus ya gitu ya Mas ya. Iya Sobat Citra, jangan kemana-mana, kita jadi iklan dulu, tapi sebelumnya kita masih bersama PB Resto juga. Nah ini talkshow spesial kita hari ini juga dipersembahkan oleh PB_Resto ya. Citra FM bekerja sama juga dengan PB Sobat Citra ya, selain dengan PMI ya Mas ya. Kita juga dengan PB Resto ya. Oke, jadi jangan kemana-mana, kita jeda iklan dulu nih. Mas Dimas, kemudian Ustadz Dede dan Gus Hamam ini juga mau minum-minum dulu. Biar seger ya Sobat Citra. Oke, tetap stay tune di 98.8 Citra FM, Wonosobo banget.